Oke deh, start dulu. 2, 4, satu orang lagi ya, adik-adik. Halo, suara saya didengar? Dengar suaraku, Dek? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Oh, sudah. Berapa? Baru 8 orang. Nanti kalau Pak Bambangnya masuk, Pak Bambangnya mau kasih ini, materi yang melapor siapa? Halo? 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 Adik-adik? Adik-adik peserta? Halo. Siap ya, Ibu. Ya, Bu. Siap. Apa kedengaran? Jaringan ini di tempat saya agak, aduh, tidak bersahabat kayaknya. Kecil Kita suaranya. berapa orang lagi? Sudah cukup nggak? 1 orang lagi kayaknya, Bu. 1 orang lagi. Kalau oke, kita tunggu saja. Kalau Pak Bambang masuk, yang mau melapor siapa ya? Melapor. Oh, sudah pergi? Ada yang salah kamar? Ada yang salah kamar ini? Sinta pakai 2? Ibu Sinta. Iya, Ibu. Ibu Sinta. Pakai 2? Iya, pakai laptop. Ini dulu Ibu baru distabilkan untuk pakai laptopnya. Soalnya untuk di laptop kurang bagus. Nanti kalau sudah bagus, yang di HP saya. Ya. Iya, Ibu. Ya. Nggak apa-apa. Nanti Pak Muhammad Fauzi nanti melapor ya, Pak ya. Pak Fauzi. Pak Fauzi. Ya, Ibu, melapor kemana, Ibu? Ya. Kalau ada Pak Bambang sebentar masuk, nanti Pak Fauzi melapor. Oh iya, siap Ibu, siap Lapor. Ibu. Peserta kelompok ini siap mengikuti materi. Nah, setelah diterima, sebelum diistirahatkan, berdoa dulu, baru istirahatkan. Boleh begitu? Siap Ibu. Oke deh, ya kita tunggu pematerinya ya. Ya, siap Ibu.
Ini tadi Sinta keluar. Oh, Sinta masuk lagi. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Mas Diani yang Terima cantik kasih dan Pak tidak Bambang sudah sombong. gabung ya. Baik ya. Ya, Bu Mas Diani. Baik Bapak Ibu peserta. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita. Nah, untuk itu kepada yang ditunjuk untuk melapor tadi, saya silahkan. Oke, teman-teman sambil ahli, seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor Pak, kami dari kelompok 1, angkatan 73, berjumlah 10 orang siap mengikuti materi. Laporan selesai. Apa ya perintah saya? Ya, kembali ke tempat, udah di tempat. Ya, lanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, istirahat di tempat. Gerak. Duduk santai. Syah, keren. Muhammad Fauzi. Iya Pak. Muhammad Fauzi, keren, keren. Cuman kamu kalau pingin lebih keren lagi, ilangin aja itu backgroundmu. Wajahmu tidak kelihatan yang cakep itu. Rugi kamu. Buka saja. Oke, izin Pak. Matiin aja. Astagfirullahaladzim. Angkatan berapa ini ya? 73 Pak. Berapa? Oh, ini kan cakep ini. Muhammad Fauzi. Wah, lebih cakep dari tadi. Keren ini memang. 73 ya? Iya, Pak. Bentar. Ini saya kadang-kadang bingung materi yang mana. 73. Oke. Ah, sudah ketahuan nih. 73. 10 orang ya. Ya, siapa? 10 orang, Pak. Oke, keren. Good. Yang mana yang namanya Dr. Ervin Pratiwi Pasang. Siap saya, Pak.
Oh, ya keren. Apa kabar, Bu Kabar Dokter? baik, Pak. COVID-nya aman-aman? Tidak aman. Alhamdulillah. Ya, tugas di mana ini dokter ini? Saya bertugas di Puskesmas Sienjo, Pak, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong. Cienju. Anda Iya, asli Pak. dari mana? Saya dari Toraja, Pak. Oh, memang daftar langsung dari sana. Kemarin saya bertugas di Anantaloko, Pak, Rumah Sakit Anantaloko Parigi, jadi daftar di sini. Oh, memang udah di Parigi ya? Ya, sebelumnya sudah di Oke. Parigi. Oke. Gaya orang Parigi kalau sakit sama nggak sama orang Toraja kira-kira gayanya? Eh, ada bedanya sih, Pak. Tapi Ada beda, ya, ketahuan kamu. Yang orang Parigi yang mana nih? Diperhatiin sama dokter kalau sakit. Ngeluhnya beda-beda. Tapi itu jangan Ya. diomong di sini. Nanti kita berdua saja ngomongnya ya. oh iya. Nggak enak Siap. nanti kedengaran Fauzi, nggak enak. Dia nanti nanya-nanya tuh. Fauzi. Awas lu Fauzi. Oke, thank you ya dokter ya. Pak, salam kenal. Duduk manis. Katanya duduk santai katanya di situ. Ini satu profesi yang gemesin saya nih. Dokter Gigi Made Ari Prawira. Apa? Itu kan nakut-nakuti orang. Bunyi ngik. Kamu kalau pingin hebat jadi dokter, tonton tuh film Mr. Bean tuh yang jadi dokter. Ngik. Dibor gigi orang kok. Oke. Made Ari Prawira. Prawira atau Prawira? Prawira, Pak. Prawira? Prawira. Prawira. Oke, good. Made Ari Prawira. Anda dari Parigi dan sekitarnya juga? Iya, Pak. Saya dari Sumbersari, nama desanya, dari antara Parigi dan Tolai ya tempatnya itu. Dan saya memilih penempatan CPNS di Tinombo, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolo Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Ya, good. Kamu tahun 84 sudah lahir belum? Belum, Pak. Wah. Ken ini. Saya 84 itu ngaspal di Sumbersari situ. Oh, Ngaspal jalan di Sumbersari. Jadi kamu nggak Saya usah belum jelasin lahir, saya Pak. Sumbersari di mana, saya dulu 84 itu udah di Sumbersari situ. Beli ini. Sudah daerah jajan saya itu Parigi. Kalau kamu sekarang lihat rumah wakil bupati kalian itu rumah saya dulu. Itu mes saya waktu saya bikin jalan di Parigi Poso situ. Terus suatu ketika Parigi menjadi kabupaten dan senior saya jadi wakil bupati yang namanya Pak Asmir Entosa itu, dimintalah rumah itu. Rumah itu udah kosong kan gitu. Mes itu kami udah sebetulnya belum kosong sih gitu ya. Cuma diminta. Jadilah jadi rumah wakil bupati. Sampai sekarang ya. Rumahnya Pak Badrun ya. Sekarang ya. Oke, good, keren. Jadi sebetulnya kalian itu kumpul-kumpul duit buat bayar sewa buat saya. Nanti saya lapor Pak Badrun. Ini anak buahnya Pak Badrun nggak mau bayar sewa rumah Bapak nih. Oke, Made Ari Prawira. Tukang nakut-nakutin. Tapi sekarang dokter gigi itu jangankan orang tua, anak-anak aja sudah mulai suka itu ke dokter gigi. Sudah kasih mainan, kasih buku-buku. Itu penipuan gaya baru itu namanya. Dikasih buku, habis itu dicabut giginya. Berdosa kamu. Oke, thank you. Muhammad Fauzi. Iya, siap, Pak. Nurse. Saya kalau dengar nurse itu selalu saya salah duga. Nurse itu di dalam otak saya selalu perempuan. Kenapa ya? Apa salah? Atau salah saya ya? Saya salah kali ya? Bukan Fauzi yang salah jadi nurse. Nurse itu selalu dari dulu itu nurse itu perempuan.
Setelah tua ini baru ketemu Nes namanya Muhammad Fauzi. Good, orang mana kamu Fauzi? Siap, Dari orang mana Banggai, asal Pak. kamu, Fauzi? Wah, Banggai, Pak. Kabupaten Banggai. ini termasuk penjajah. Ini termasuk penjajah kelas baru ini. Orang Banggai menjajah sampai pagi. Kamu di mana tugas? Di Puskesmas Lompe Tondea, Pak. Parigi Barat. Di mana deh? Hah? Parigi Barat, Pak. Daerah Baliara. Oh, wah, itu sudah mengaji itu, ngajak sholat isya itu. Jangan-jangan udah maghrib di sana? Belum Fauzi ya? Belum, Pak. Belum. Udah maghrib kasih tahu supaya kita sama-sama. Oke, good. Ya, sekolahmu di mana? Di Immanuel Bandung, Pak. Oh, keren, good, good. Alumni Immanuel Bandung. Ya, keren. Sip. Pantas kamu jadi nurse. Agak cantik-cantik sedikit kamu. Oke. Terima kasih, Fauzi. Siap, Kamu memang Pak. ketua kelompok sini, ketua gerombolan 10 ini. Nggak, mau, Pak. Barusan ditunjuk tadi, Pak. Untuk melapor saja. Iya. Nggak ada ketuanya, Ya. Pak. Oh, good. Kamu kalau pimpin doa, kenapa pakai kata-kata marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing? Terbiasa, Pak, di Kenapa? kampus. Emang kalau kamu nggak kasih tahu gitu, saya keliru pakai keyakinan orang lain berdoanya. Kamu boros bahasamu. Aja, marilah kita berdoa, titik gitu, pasti masing-masing gitu. Nggak mungkin saya pinjam dong 2 menit aja buat berdoa ya, pinjam gitu. Dasar Fauzi, Nes. Oke, Siap, thank Pak. you. Oke, makasih, Pak. Niputu Sri Yuyun Diati, SPT. Iya, Pak. Kepala sekolah di mana nih? Belum jadi kepala sekolah, Pak. Oh, Masih belum. jadi Saya pikir kepala sekolah menyamar. Di mana sekolahnya Niputu Sri Yundiati? di ujung Parigi Mautong, Pak. Di Di mana? perbatasan. Di mana? Perbatasan Di mana? SMP Satap Negeri 2 Mautong. Sejoli. Moto. Dekat-dekat Gorontalo, Pak. Oke, wow. Jauh. Jauh. Motong ya. Jauh dari Parigi, Pak. Oke. Ya. SMP ngajar apa? SMP ngajar IPA terpadu. Wah, ini nih. Yang buat Fauzi suka makan antimu. IPA itu. Jadi tiap pelajaran IPA mual dia terus makan antimu dulu. Iya, Fauzi. Iya, Pak. Ketahuan Fauzi ini. Oke. Ya, thank you. Niputu. Terima kasih, Pak. Dari Parigi? Asli? Saya tinggalnya di Lambunu, Pak. Merantau Oke. ikut orang tua. Ya, tahu Pak Lambunu. Oke, good. Ya, tahu, Pak. Ya, terima kasih. Niputu Sri Terima kasih. Yundiati. Yang selanjutnya Nuni Nursasih Pangestuti. Panjang nih Siap saya, Pak. Ya. Mana? Saya bertugas Atau ya. guru, Pak, Mana? guru. Guru di SMP Satap Negeri 3 Tinombo. SMP Satap Negeri 3. Iya. Oke. Siapa Bu Mas Diani. Ada yang mengaji tuh. Oke, terima kasih. Lu hidup lagi. Oke. Ini Bu Mas Diani nge-hostnya di masjid. Oke, Nuni sekolah mana? Di SMP Satap Negeri 3 Tinombo, Pak. Tinumbu. Iya, Satap 3. Oke. Suara orang mengaji. Kayaknya di belakangnya Nuni deh, Nuni Nursatnya. Oh, di belakang Nuni mungkin ngaji. Oh ya. Oh, saya pikir Bu Mas Dian. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau dia matiin nggak bunyi nanti.
Oke, Tinumbu, Satap. Ngajar apa, Nuni? IPA, Pak. Guru IPA. IPA terpadu. Nanti, IPA terpadu itu campuran gitu ya? Iya, Biologi ada. ada biologi sama fisikanya. Oke, lulusan mana, Nuni? Universitas Tadulako, Pak. Oke, good. Keren. Ya, silakan duduk manis. Paul Kristiawan Ramang. Ya, siang Pak. Ya, Paul. Paul itu waktu sebut L-nya itu lidahnya harus ke atas. Paul. Agak susah namamu ini. Melelahkan lidah. Paul. Ya, gimana Paul? Di mana kerjamu, Paul? Saya ditempatkan di instansi Dinas PU, Pak. Pekerjaan umum. Wih, keren. Apa kerjaan di PU-mu itu? Bikin jalan? Rusak jalan? Kebetulan saya di bidang marga, Pak. Di jalan. Wih, bagian rusak jalan tuh. Siapa lagi yang bikin jalan di depan situ itu? Kamu kalau kabupaten tuh bikin jalannya ke arah mana ya? Ke arah yang masuk di apa Parigimpu gitu ya? Iya, Pak. Kan yang masuk dalam Parigi itu kan satu-satunya jalan daerah. Jalan nasional itu aja kan ya? Iya, Pak. Oh, cuman masuk Parigimpu Untuk itu. Jalan Trans Sulawesi masuk Pak, provinsi. Nasional. Bukan provinsi juga nasional. Saya dulu bekas di situ, Bos. Bekas di situ terus tenggelam di Palu. Nah, gitu. Keren. Ya, mudah-mudahan jalanmu bagus supaya kamu bagus juga, hebat karirmu. Ya, amin, Pak. Nama Ramang. Kamu orang mana kak namanya Ramang di Saya belakang? aslinya suku Toraja, Pak. Kamu kenal dong sama Anwar Ramang? Apa sama dengan Anwar Ramang itu? Yang tukang main bola itu dulu, zaman saya masih kecil. Kebetulan cuma nama... Kalau saya masih kecil, kamu Fam? Atau sama nama? Cuma nama keluarganya saja yang sama, Pak. Oke, good. Ya, Anwar Ramang. Itu pesepak bola Makassar. Hebat, zaman dulu. Oke, good. Lulusan mana kamu? Paul? Saya lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Pak. Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Wah, keren. Good. Ya, baik-baik ya. Bikin jalan supaya orang tidak terperosok di jalan yang sesat. Ya, Pak. Oke, thank you. Duduk manis. Reni Novita. Iya, Pak. Ya, ini ngantornya di mana, Reni? Di kantor Camat Mepanga, Pak. Camat Mepanga Basi, Mepanga. Jalan di kantor kecamatannya. Oh, di sebelah kanan jalan kalau dari Parigi kayak nggak salah. Iya, Pak. Iya, betul. Ya. Wih, sebelah kiri, Pak, sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Oh, salah berarti. Salah, Bambang. Kiri. Kamu sudah senang sekali saya. Saya salah itu udah biasa, makanya begitu benar senang. Jadi begitu kamu ngomong salah, wah tetap salah berarti saya. Saya kalau ngomong 10 itu 9 yang salah. Jadi itu tadi surprise sekali begitu saya ngomong bener. Wah. Gitu. Nah, oke, good. Ya, terus Anda lulusan mana? Universitas Tadulako, Pak. Ekonomi. Iya. Formasi Anda apa? Ya. Waktu diterima. Formasinya apa waktu diterima? Analis pembangunan, Pak. Oke, good. Ya, keren. Oke, silakan duduk. Bentar, ada yang jatuh, saya ambil dulu. Oke, analis pembangunan. Oke. Reni Novita. Sinta. Mana Sinta?
Jangan-jangan sudah dibawa Rama pergi dari sini. Iya Pak, halo. Halo juga. Apa kabar, Sinta? Jadi kurang. Nes, nah ini Nes baru asli nih perempuan. Nes. Iya Pak. Memang. Iya, iya Nes. Silakan Nes. Tugasnya di mana, Nes? Tugasnya di UPTD Puskesmas Sienjo, Pak, sama Dokter Ervin. Ah. Ya, saya perawat. Iya. Iya, Pak. Oh, perawat. Iya. Jadi kamu yang merawat Dokter Ervin? Ya, bukan, Pak. Gitu Dokter maksudnya? Ervin dokternya. Oh, bukan. Oh, ya sekali-sekali boleh dong. Iya. Dokter tawarin mau sarawat. Nggak enak juga ya kalau dirawat per muka gitu. Ini dirawat tapi sakit kan gitu. Oke, good. Ini sekolahnya di mana? Nurse-nya itu dapat dari mana tuh? Alumninya Pak, Stikes Surya Mitra Husada Kediri. Iya. Jauhnya. Iya Pak. Memang Di daftar dari sana atau memang daftar dari sana? Daftar dari Kediri? Enggak. Aslinya orang Daftarnya sini. dari Kediri? Ya? Oh, orang Ya. sini. Iya. Orang sini, orang Parigi. Iya, orang Parigi Sekolah di di Kediri. Kecamatan Toribulu, Pak. Oke, good. Oke, keren. Sinta, ya. Ya. Sulianti. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Sinta. Sulianti, silahkan. Tidak ada ya yang namanya Sulianti ya? Sepertinya kendala jaringan Ibu Sulianti, Pak. Ya. Sulianti kendala jaringan. Oke. Tri Atika. Nus. Siap, saya Pak. Ya, di mana tugasnya? Tugas di UPTD Puskesmas Lambunu 2, Pak. Lambunu 2. Iya. 2. Ada temennya sekelompok ini? Yang sekantor? Enggak, di angkatan 75. Oh, enggak ada. Iya. Oke, good. Jadi ini yang berbicara kesehatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesehatan dan sisanya yang 4, 1 tukang rusak jalan, 1 tukang rusak jalan, 1 temannya Pak Camat. Oke, 1 teman Pak Camat. Oh, cuma 2 yang bukan. Oh, ada guru 2. Keren nih. Cukup mix. Oke, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ada yang nona? Ada, Pak. Protes. Dipanggil nyonya nggak terima di hatinya. Oke, tuan-tuan dan nyonya-nyonya dan nona. Ya, capek juga ya. Oke, kita ketemu dalam konteks agenda kedua, akuntabilitas. Jadi saya kenalin dulu ya nama saya biar agak gampang gitu. Kalau kalian mau ngeledek saya tampilkan dulu nama saya. Oke. Bentar. Sudah mulai kelihatan? Sudahkah Anda melihat Sudah, Pak. Sudah, Pak. slide-nya? Oh, sudah. Oke, good. Jadi kita akan 10 jam pelajaran ke depan. Jadi ini 2, terus ketemu lagi 2, 10 atau 2 terus 6 ya. Oke, kita akan berkutat dengan cerita Aneka. Aneka ini tentang attitude, tentang perilaku ASN. Jadi kalau Anda tanya kenapa begini, kenapa begitu, ya itulah ASN itu dituntut punya harus mencerminkan nilai-nilai itu. Ini by order.
gitu ya, by order. Bukan saya menjelaskan kayak di agama itu bahwa ini adalah yang baik, yang sana buruk. Enggak, bukan. Tapi ordernya kalau Anda mau jadi PNS, Anda harus menjalankan ini, harus mempraktekkan nilai-nilai ini. Jadi kalau Anda melayani, gayanya harus begini. Gitu ada di sini. Jadi seperti itu. Kita tidak bicara baik buruk gitu ya. Tapi sekali lagi itu by order. Nah, order ini juga tidak sembarang order. Tidak by order terus suka-sukanya. Oh, pokoknya gini ya, harus senyum terus biar kamu digigit semut, senyum terus, bukan yang gitu-gitu amat gitu ya. Jadi tentunya ada dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya tentunya Anda sudah paham, kemarin Anda sudah selesaikan agenda 1, wawasan kebangsaan. Jadi berdasarkan itu, maka perilakunya yang untuk pegawai negeri sipil itu perilaku umum bangsa Indonesia gitu. Nah, pegawai negerinya seperti ini yang disebut pegawai negeri. Nah, nanti kalau Anda sudah dapat ini, sudah bisa mempraktekkan ini, terus ada orang di luar sana yang bukan pegawai negeri terus tidak sama seperti ini, jangan terus dimarah. Nggak boleh, harus gini. Emang saya pegawai negeri, Bu, gitu. Bukan ya gitu ya. Itu yang perlu difahami. Yang pertama, saya tadi kan ngomong mau kenalin saya kok cerita aneka. Itu salah lagi saya kan. Sudah kelihatan kah? Kelihatan? Nampak? Sudah? Siap, nampak Pak. Pak. Wah, oke. Ini nama saya. Ini nama saya. Itu NIP saya. Tahunnya mungkin salah ketik gitu kali. Jadi harusnya lahirnya ya 57 itu sih. Jadi nggak enak juga ya ngitungnya pakai kalkulator. Berapa umurnya Bapak itu? Wah, pakai kalkulator terpaksa Anda. Kalau pakai tangan nggak cukup tuh tangan yang ngitung umur saya. Oke. Terus saya Widya Iswara, oke, di BPSDM, oke. S1 saya ini, oke. 82 saya jadi tukang insinyur. S2 saya di situ dekat Tinumbu situ. Saya selesai tahun 92. S2 Tinumbu, kemudian itu nomor telepon saya dan itu email saya. Kalau Anda bersepuluh ini berkenan ini harus minta izin dulu, ini pakai bahasa sopan sekali saya. Anda punya grup WA, tolong dong saya dimasukin dalam kurun waktu 10 jam ini, saya akan bergabung dengan kelompok WA Anda. Kalau setelah itu saya akan saya akan pamit keluar. Karena saya ini suka kadang-kadang ada materi yang saya nggak bisa tampilkan di sini, nggak bisa saya tampilkan di LMS, saya kirim langsung aja lewat WA group. Bisa juga untuk kalau Anda misalnya tanya secara umum bisa lewat WA group. Kalau misalnya secara khusus, misalnya Dr. Ervin mau cerita bagaimana bahaya orang Parigi kalau sakit, itu jangan diumum, nanti dibaca Fauzi nggak enak. Itu japri saja. Pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ya terserah Anda bisa memilih dan memilah. Kalau misalnya Anda nyaman di grup, pertanyaan-pertanyaan tentang materi akuntabilitas dan seterusnya ini aneka ini mau tanya di grup, it's okay. Mau japri, ya ora popo gitu. Gitu ceritanya. Itu saja. Oke. Segitu sudah nggak usah tanya-tanya yang lain-lain. Nanti lama saya berhenti di sini. Saya balik ke aneka. Jadi ini semacam itu. Jadi di dalam aneka itu ada akuntabilitas, ada nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Yang saya yakini Anda semua sudah membacanya. Persoalan ngerti nggak ngerti bukan urusan saya dong ya, karena emosi kemarin tuh udah baca sambil tiduran. Gimana rasanya belajar sendiri kan gitu ya, keren tapi bagus.
Jadi itu. Nah, ini saya tunjukkan selanjutnya di mana saya harus bertugas. Nah, ini tujuan pembelajaran biasa ya. Jadi agenda pembelajaran ini membekali Anda-Anda semua dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS. Itu yang seperti saya bilang tadi. Jadi sebagai PNS ini Anda dibekali ini. Ini bukan etika yang sifatnya umum. Ya, Paul, ada pertanyaan, Paul? Izin Pak, slide-nya masih slide yang ke-1 Pak. Oh, memang ketinggalan dia ini. Nakal dia ini. Saya jemput dulu ya. Oke. Sudah pindah sekarang? Belum Pak. Atau kita suruh pulang aja slide-nya. Oke, saya stop share. Saya suruh pulang dia. Ini teknologi ini memang perlu. Tolong dikasih tahu ya kalau macet gitu ya. Saya nggak bisa kontrol dari sini soalnya. Oke, saya coba sekali lagi untuk share screen. Mudah-mudahan kata orang Palu, mudah-mudahan bisa Pak. Sudah nampak Tuan Paul, Mr. Paul? Sudah Pak. Sudah. Tujuan pembelajaran ya. Begitu dibuka, balik lagi dia. Aneh dia. Nah ini. Ada gambar Garuda? Sudah nampak? Ya Pak. Yang LAN Republik. Garuda ya. Oke. Ya? Gambar apa? Gambar Garuda Pak. LAN Republik Indonesia. Oke, good. Oke, keren. Saya cuma ngetes Paul bisa baca nggak gitu ya. Ternyata bisa dia. Itu keluhan guru-guru tuh ada yang kelas 5 belum bisa baca tuh. Nanti jadi isu, jadi terus diperbaiki gitu. Rendahnya minat baca siswa, padahal gurunya juga nggak pernah baca. Sama. Jadi tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ini agenda pembelajarannya bahwa agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan. Jadi dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS, oke? Secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi aneka. Jadi ini memang benar-benar diperuntukkan khusus PNS, dan PNS yang dikatakan profesional itu adalah PNS yang di dalam selain teknologi atau teknis di dalam melakukan pelayanan juga berperilaku seperti ini di dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas itu mewarnai tugasnya, nasionalisme juga mewarnai etika publik dan seterusnya. Seperti pelayanan masyarakat yang meliputi aneka. Nah, oke. Di sini tujuan pembelajarannya. Jadi bukannya Anda tidak baik gitu ya. Bukannya Anda tidak baik. Oke, Anda baik, tapi ada kata tapinya. Tapi untuk penyeragaman bahwa yang namanya PNS itu harus seperti ini. Sama seperti orang jadi tentara, jadi polisi. Jangan mentang-mentang badannya udah gede, kayak Paul, terus dia bilang dilatih masuk tentara, dilatih jadi tentara, dia bilang, oh saya udah keren nih badan saya, nggak usah dilatih-latih, udah pinter saya. Kalau semua tentara gitu gimana? Jadi mengartikan sebuah bunyi tembakan menurut persepsi masing-masing. Yang satu ada bunyi tembakan, sudah memang
gayanya kayak tentara, sudah siap dengan senjata, sudah mulai jangan-jangan musuh, sudah siap. Yang satu karena suka orangnya kagetan, jadi begitu tentara dengar dang, dia ambil sarung terus gemeteran gitu. Yang satu lagi begitu bunyi bang, langsung tepuk tangan, seneng dikira petasan. Nah, ini kan kacau. Jadi ilustrasi inilah yang Anda harus bisa terima aneka ini sebagai sesuatu yang memang harus Anda terima. Jadi ini tidak lain, saya berikan ini kenapa? Selalu saya berikan intro semacam ini untuk menyampaikan pesan ini supaya Anda jangan menganggap bahwa materi ini nambah-nambahin beban. Oke, nggak apa-apa gitu Anda kalau berpikir gitu. Tapi akibat Anda berpikir begitu, menambah-nambahin beban, Anda close mind. Jadi ini nyonya guru ini atau nona guru ini yang paham tentang close mind, otaknya ditutup, trup gitu. Jadi apa yang Anda dapat, Anda yang ini kan, Anda nggak akan dapat apa-apa. Itu masih saya katakan nggak apa-apa tuh. Orang nggak dapat apa-apa diajar, saya juga biasa nggak dapat apa-apa. Cuman orang close mind itu lelah. Ini yang apa-apa. Anda akan lelah, Anda akan nampak lebih tua dari usia Anda karena Anda berkerut mukanya. Setiap ada orang ngomong, saya ngomong tentang ini materi ini, ialah Anda mengkerut karena menolak. Otak Anda sudah sangat sensitif, sudah tertutup untuk menolak. Nah, nggak keren juga kan? Ada PNS begitu terima PNS terus udah kerut gitu, nggak keren gitu. Nanti ketemu dokternya yang mana? Dokternya yang kerut tuh gitu. Rugi nih pasien, lari semua nggak jadi. Apalagi pasien dokter gigi. Cari yang nggak kerut. Dokter gigi kalau jenggotan gitu, waduh, serem juga ya. Takut saya. Oke. Terus ini tugas saya adalah amanat pembelajarannya. Saya akan memberikan penekanan kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi. Jadi dengan harapan aneka ini dapat Anda internalisasi. Nah, tapi kan Anda kemarin sudah dapat emosi. Jadi bagaimana dong? Gitu. Yang sudah saya dapat kemarin, ini ceritanya. Ini sudah saya ganti, berubah di sana? Paul? Sudah, Pak. Oke. Mantap suara. Ya, keren. Saya takutnya Fauzi tidur nih. Fauzi tidur? Siap, tidak Pak. Wow, keren juga kamu ini Fauzi. Ya, oke, tahapan internalisasi. Jadi internalisasi yang dimaksudkan di situ ada 3 tahap, oke. Yang ini yang pertama yang bawa sendiri transformasi nilai. Jadi nilai-nilai yang ada di aneka itu ditransformasi dari sumbernya ke Anda semua ini, ke Anda 10 ini. Transform. Nah, transformasinya ini itu prosesnya adalah waktu MUUC. Jadi waktu Anda belajar mandiri itulah proses transformasi. Anda tahu apa itu aneka, apa itu whole of government, apa itu wawasan kebangsaan, apa itu dan seterusnya. Itu apa itu adanya di transformasi nilai dan itu ada di MUUC. Jadi bahasa itunya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu Anda dapat dan Anda sudah meninggalkan dunia emosi, Anda masuk ke nilai transaksi. Jadi nilai yang sudah Anda dapat tadi ditransaksikan. Ini istilahnya sama seperti Anda mau nanya-nanya kenapa sih gitu. Nah, kenapanya itu ada di nilai transaksi nih. Nah, nilai transaksi itu ada saat ini. Jadi Anda tentang aneka itu bertransaksi dengan saya. Anda yang mengatakan ini nggak cocok nih, nggak setuju. Nah, itu ada di sini nih, ada di sini di nilai transaksi. Jadi dialog sifatnya. Jadi Anda sudah boleh bertanya, cocok nggak sih gitu. Mana sih yang cocok? Nah, itu kayak gini. Cuman persoalannya kan Anda tanyanya banyak, saya jawabnya bisa-bisa nggak banyak-banyak amat gitu.
bukannya pelit, kadang-kadang juga iya ya, saya juga nggak tahu tuh. Itu. Jadi tapi ini adalah fase transaksi itu ada sekarang. Anda kemarin bertransaksi dengan agenda 1, sekarang ini Anda bertransaksi dalam agenda 2, sebentar lagi bertransaksi dalam agenda 3 dan agenda 4 dan seterusnya. Oke, itu nilai transaksi. Jadi sampai di situ masih transaksi, kemudian setelah itu transinternalisasi. Transinternalisasi ini nanti Anda memulainya berlatihnya pada waktu aktualisasi. Mengaktualisasi, mempraktekkan gitu ya. Apa yang Anda dapat dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 Anda praktekkan di dalam aktualisasi, memecahkan masalah dan ada kegiatan dan seterusnya, itu internalisasi. Tapi internalisasi ini tidak berhenti sampai di diklat. Internalisasi itu sepanjang hidup, sepanjang hayat. Kayak saya ini juga masih menginternalisasi gitu. Bukan berarti terus saya diajar jam 40 tahun yang telah lalu gitu terus internalisasi. Bapak ini sudah kayak buku aneka berangkat gitu. Pulang juga masih kayak buku aneka gitu. Aneka yang robek kali gitu. Jadi tetap ada internalisasi. Oh, ternyata. Dan ada perkembangan-perkembangan dalam maknainya juga ada perkembangan. Misalnya kata-kata ramah gitu ya, kata-kata ramah itu dulu Anda mengucapkan ini, Anda sikapnya begini. Sekarang kata-kata ramah itu bisa jadi nggak kelihatan kata-kata karena ramah itu bagaimana menunjukkan, mengaplikasikannya lewat WA misalnya. Apakah kita nulisnya, oh Fauzi, apa kabar Fauzi? Supaya kelihatan saya tersenyum gitu. Terus Fauzi yang bacanya, oh bengek nih Bapak ini. Kirim aja ke ibu dokter supaya disuntik. Suntik nggak bengek gitu ya. Gitu ya. Jadi ini internalisasi itu berkembang terus sampai ya dengan perkembangan. Tapi basic nilai-nilainya masih tetap yang itu, nilai ini. Sampai kalau ada perubahan, itu ceritanya. Ini kita mendongeng ini saya kasih tahu. Ini distance learning dan kalau ada klasikal ya klasikal gitu. Tapi kita semuanya distance learning, belajar jarak jauh dan ini aktualisasi. Oke. Sampai di sini ada yang ingin dikomentari kah kiranya? Waduh, pakai bahasa Indonesia saya. Adakah yang ingin kau tanyakan? Anakku, hai tukang kayu. Gak ada? Oke. Gak ada ya? Paham ya? Oh, gampang lah ini. Gampang. Oke, kita stop share dulu. Saya keluar dari share ini. Oke. Nah, jadi sekarang sudah nampak Anda berada di mana dan saya ada berada di mana. Kita sudah tugas saya ada di mana gitu ya. Sudah tahu fungsi saya apa gitu. Itu Bapak itu dibayar untuk ini nih gitu. Dibayar negara nih. Negara itu yang bayar, Anda harus bersyukur. Anda yang begini yang bayar itu memang kelihatan negara, tapi orang-orang di pinggir jalan yang nggak tahu ujung pangkalnya yang merokok di kebun-kebun itu ikut bayar tuh, ikut bayar kita ini. Kenapa? Karena katakanlah yang di gunung di mana itu di Sumbersari gitu, yang rumahnya Sumbersari, merokok, nggak tahu di mana Jakarta aja nggak tahu juga dimasuk di semak-semak sana merokok. Itu pun dia menghisap nilai rokoknya itu tidak 100% harga rokok. Bahkan mungkin sebagian besar belanjanya itu untuk bayar cukai rokok, untuk bayar transportasi rokok, untuk bayar yang ngangkat, untuk bayar sampai kepada dia sudah nilainya sudah tinggi sekali. Dan yang namanya pajak-pajak itu terasa atau nggak terasa masuk di dalam perut-perut kita ini, ASN ini.
Kasihan juga ya. Kasihan juga kalau setelah kita nikmati dia uangnya yang itu memang cuma sedikit, kita isep juga, terus udah gitu kita layaninya sudah deh. Sudah deh, jangan diomongin itu nanti masuk neraka semua kita ini. Jadi seperti itu. Itu selalu saya pingin sekali ngingetin terus ke teman-teman, terus ngingetin. Karena itu fakta. Kalau kita menganggap bahwa yang punya pabrik rokok sebesar itu, kita contohnya rokok aja yang gampang, yang sebesar itu adalah penyumbang pajak ke negara, memang iya, dia pengumpul pajak, tapi uangnya itu adalah kumpulan dari tukang-tukang hisap itu. Mau beras, mau rokok, mau segala macam gitu ya. Kecuali kalau beras di South sana yang dipotong langsung dimakan. Nah, itu keturunan bebek makan beras. Jadi seperti itu. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk Anda dalam pelayanan. Sehingga standar pelayanan itu sudah ada, tapi attitude pelayanannya adalah attitude aneka. Orang-orang yang bisa mempraktekkan aneka ini adalah orang-orang yang mampu memasukkan juga nilai-nilai yang punya wawasan kebangsaan yang luas. Nah, itu hubungan kalau kita menghubungkan. Jadi punya wawasan kebangsaan, lihat bahwa negara ini seperti ini, ada orang miskin, ada orang kaya, orang macam-macam. Nah, terus pelayanannya harus seperti ini, maka attitude-nya harus seperti itu. Seperti itu. Oke, nggak susah gitu. Nah, kemudian aneka ini adalah sebuah nilai-nilai gitu ya. Sehingga bukan kayak pelajarannya siapa tadi ya? Nuni kali ya yang guru matematika tadi ya? Betul? Bukan. Siapa yang guru matematika tadi? Bukan, Pak. Siapa? Yang bikin mual Fauzi tadi. Siapa yuk? Sinta. Sinta apa? Matematika? Bukan. Bukan ya? Siapa guru matematika? Ayo, nggak mengaku. Perawat, Pak. Sudah tembak. Tidak ada guru matematika. Siapa? Oke, Niputu lah gitu ya. Oke, tadi siapa yang belum saya sapa tadi ya? Satu ya. Yang tadi bermasalah jaringannya. Ibu Sulianti. Oke, apa kabar? Iya Nona Pak, alhamdulillah baik. Oke, kerjanya di mana nih ibu ini? Di SDN Kota Raya, Pak. Oh, Kota Raya. Wow. Masuk di Kota Rayanya sana. Tapi sekecil apapun tuh kota, Bu. Ya. Kalau Ibu nggak bilang itu kota, Ibu berarti salah bacanya. Si kota. Salah Kota sebut, Raya. Pak. Salah sebut. Ya. Kalau Ya. bilangnya Dakota Raya berarti orangnya salah sebut. Salah sebut ya, salah baca. Iya. Ngajar apa Ibu? Iya, Pak. Ngajar apa Ibu? Pendidikan agama Islam, Pak. Di sana. Oke. Iya. SMP, SD? SMP ya? SD. SD. Wah. Iya. Wah. Ada muridnya? Iya, Pak. Soalnya putus-putus suaranya, Bapak. Ada muridnya? Adakah muridnya? Berapa Ada, Pak. muridnya? Berapa? Yang agama Islam kurang lebih 211 Woi, orang. banyak nih. Yang selebihnya ada Kristen sama Hindu.
Oke, good, good, good. Iya nih, kenapa saya tanya begitu? Karena saya pernah bawa materi kayak gini di daerah Morowali sana. Ada guru agama Islam, nggak ada muridnya. Jadi lingkungan di situ Nasrani. Guru, Pak, saya bagaimana Pak mengaplikasinya, aktualisasikan Pak? Saya ini nggak ada yang saya ajar. Saya bilang, kamu ngajarin saya ngaji aja, nanti kamu praktek di saya kamu anggap muridnya. Nah, jadi dinas pendidikan itu seperti itu. Dinas pendidikan itu karena harus cepat, dia pada waktu diminta informasi tentang pegawai, dia cuma melihat sekolah ini, guru ini ada, guru ini ada, guru ini ada. Begitu dilihat kosong, agama Islam, dia isi satu. Ini agama Kristen kosong, isi satu thread gitu. Sama, ketemu juga saya. Ada agama Kristen, Pak di sana Islam semua Pak. Loh, bilang. Jadi bagaimana kamu? Kamu apa yang kamu lakukan? Akhirnya kepala sekolahnya ngasih tugas lain karena memang boleh lah ya di dalam pegawai negeri itu kan tugasnya itu ada tugasnya ini, dan terakhir itu selalu dituliskan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Jadi dia ngajar prakarya namanya. Prakarya ya, betul ya Bu ya? Prakarya ya Bu ya? Iya, ngajar prakarya. Nah, saya khawatir juga, terus ada juga guru agama Hindu gitu di sana gitu ya. Nggak ada orang, wah. Saya sampai ngecek ke dinasnya. Jadi saya pertanyakan. Ternyata itu kasusnya. Kenapa kok diisi? Ya karena kami dimintanya cepat Pak, daripada kami cek lagi ke sekolahnya, yang lain ikut terlambat. Ya akhirnya kita maklumi. Tapi tahun depan diminta lagi ya juga gitu lagi kelakuannya. Loh kok nggak didata mulai kemarin. Itu namanya hidup yang suntuluyu. Itu kalau sudah kayak gitu hidupnya, inget itu yang merokok di pinggir jalan tuh kasihan. Dia menghabiskan uang pajaknya hanya untuk bapak-bapak suntuluyu itu. Oke. Good. Sampai di sini. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Terima kasih ya Bu ya. Bu Sulianti. Ibu Sulianti. Iya, Pak. Anda ini dari mana sekarang ini? Anda on air-nya dari mana? Dari Tomini, Pak. Di kampung sendiri. Tomini. Iya, tugasnya di Kota Raya. Dekat suami pasti ini di Tomini. Banyak tugasnya berarti. Banyak tugasnya berarti. Suruh masak makan sahur. Tugas tambahan, Pak. Enggak juga ya. Itu pasti kalau di rumah itu tugas pokok, tugas yang ini kayak tambahan. Tugas yang lalu ini tambahan. Iya. Kebalik. Itu salah satu problem work from home. Jadi yang kita kalau guru-guru nanti harus pahami itu. Ya tidak cuma guru, yang lain juga kalau work from home itu bahwa sebetulnya kultur kita kita nggak bisa membatasi thread. Saya lagi kerja nih, gitu ya. Enggak. Ini kalau halu-halu gini, kadang-kadang tiba-tiba digedor ruang. Yang gedor istri lagi. Masuk. Saya kayak bos gitu. Masuk. Terus dia balas juga dengan ketusnya. Pompa mati. Wah, terpaksa saya minta maaf dulu ya. Saya perbaiki pompa dulu. Nah, ini work from home. Astagfirullahaladzim. Ya problem ya. Oke, it's okay. Tapi saya ingin tanya nih. Dalam Anda memahami, membaca Aneka kemarin, udah tahu word-nya, apa yang Anda ekspresikan? Apalah terserah Anda gitu, ekspresi tentang Aneka. Ya bukan Aneka iyalah enggak. Anda kan terima. Apa sih yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda tentang makhluk Aneka ini? Silakan. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Biasa, saya kan udah bilang, saya ngomong 10, salahnya cuma 8. 2 yang benar.
Itu pun kalau benar, kalau enggak ya semua salah 10. Silakan. Ada yang ingin berbicara? Kayaknya tangannya Fauzi udah di tombol mic gitu tuh. Pencet Fauzi. Ngomong kamu. Fauziness. Malu kayaknya Fauzi. Kok jadi kayak malu-malu gitu? Malu-malu kucing. Kenapa? Karena memang karena waktu masuk dites oleh kucing. Anda kan yang ngetes bukan manusia, kucing. Dites oleh cat Anda. Kalau saya dites manusia, sorry bos. Anda karena kita udah kehabisan akal, kepepet. Tiap kali ada tes, ada aja permainan. Akhirnya kita serahkan ke kucing untuk tes pegawai. Begitu dites kucing malah jujur kucingnya. Coba. Ini merusak harga diri manusia. Kucing jauh lebih jujur. Oke, silakan. Kenapa? Dr. Ervin gini. Wow, Tuan Fauzi mau bicara nih. Semua jangan ada yang bicara ya, dengarkan ini. Jadi tegang. Santai aja Fauzi, nggak gitu-gitu amat kali. Oke, silakan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin teman-teman. Jadi konsep aneka yang saya pahami adalah tentang bagaimana antara sikap dan bicara itu selaras atau integritas yang harus diaplikasikan oleh ASN setelah bertanggung jawab dengan meningkatkan baik itu profesionalisme kita kerja di tempat kita bekerja atau meningkatkan komitmen mutu gitu. Masalah penerapannya ada berbagai macam. Salah satunya adalah tentang biasanya cara kita disiplin, atau kalau umpamanya masalah penggunaan anggaran ya harus sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian negara, yang itu yang berdampak pada korupsi. Dan pelayanan juga tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya, artinya kita melayani sesuai dengan tupoksi kita juga. Itu Pak. Mute. Oke, thank you Fauzi. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya, selanjutnya ada yang ingin bercerita tentang pengalaman aneka, membaca aneka, atau pengalaman tentang MUUC-nya juga boleh. Apa saja. Kok jadi tegang? Santai aja, men. Kok jadi tegang gini ya? Ayo, ada yang ingin bicara? Nggak apa-apa. Santai. Biasa-biasa. Takut saya mintain iuran buat bayar rumah dinasnya wakil bupati, terus diem gini aja. Ya itu swear itu, kalau dulu nggak ada tetangganya itu di situ itu. Cuman ada pom bensin di sebelah sana, jadi dari rumah sini terus ada rumah satu terus ada pom bensin, jadi kosong sampai pom bensin di Parigi itu tahun 80-an, terus di sana di sebelah kanannya bangunan rumah itu kosong, tanah kosong, baru kalau nggak salah pengadilan. Gelap. Kamar mandinya di dalam, tapi ya itu resiko kamar mandi dalam kan harus dibersihin ya. Kita jadi laki-laki semua tuh males kan bersihin. Kita sepakat nggak dipakai deh kamar mandi di dalam. Kita mandinya di sumur. Satu jongkok, satu pompa gini. Pakai pompa gini. Nah, gitu. Itu namanya kemerdekaan, itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, mau mandi di mana saja itu hak saya, Pak. Dilarang diprotes. Oke, MOC atau itu ada yang ingin berpendapat. Silakan.
tentang aneka. Oke, silahkan. Tri Pak. Atika. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini setelah saya mempelajari di MOC kemarin Pak, yang bisa saya tangkap dari aneka itu merupakan bermacam-macam nilai-nilai yang harus diterapkan oleh ASN di tempat kerja, di tempat tugas, di mana di dalamnya itu terdiri dari ada etikanya, bagaimana cara kita bersikap, itu Pak, yang harus diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, good, thank you. Ya, kita memang itu. Tapi saya lebih kepinginnya apa perasaan Anda tentang begitu lihat aneka, serem, gitu ya. Ekspresi Anda tentang aneka itu, tentang aneka yang Anda sudah pelajari gitu. Sama seperti saya begitu lihat Fauzi, Fauzi ternyata laki-laki. Bukan nurse gitu ya. Nurse itu kenapa? salah. Setiap kali ngomong nurse perempuan. Oke. Thank you. Terima kasih, Tri Atika. Ada yang lain yang ingin mengekspresikan tentang itu? Gitu. Nggak apa-apa. Bad feeling juga nggak apa-apa kan? Terserah Anda. Terus nanti jangan sampai bad feeling, Pak, saya mau ngomong bad feeling nggak dikurangi kan nilainya. Masa gitu, sama teman sendiri enggak lah gitu. Oke. Ada? Kayaknya tangan Dr. Irvin tadi juga sudah maju-maju gini. Kenapa mundur lagi? Nah, itu setelah Dr. Irvin, Dr. Made Ari ya. Ya, oke, silakan. Izin Pak, Ya. perasaan waktu membaca aneka itu waktu saya baca aneka, saya jadi bersemangat lagi untuk menerapkan apa yang seharusnya, karena selama kemarin 1 tahun masa CPNS ternyata banyak sekali yang ada di aneka yang kita tidak lakukan atau bahkan kita salah atau melanggar. Nah, jadi dengan membaca aneka saya jadi, maksudnya tadi yang misalnya harusnya seperti ini, tapi karena ada pertimbangan lain jadi melanggar. Kemudian setelah baca aneka lagi, ternyata melanggarnya itu walaupun pertimbangannya kadang terasa benar, tapi sepertinya tetap salah. Jadi dengan baca aneka jadi semangat lagi untuk menerapkan apa yang memang seharusnya sesuai dengan kewajiban dan hak menjadi seorang ASN. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, good, keren. Ya. Jadi seperti reminder. Wow, ternyata nggak boleh gitu ya, gitu. Ya, good. Keren, Bu. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya Dr. Gigi Made Ari Prawira. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertama kali saya membaca aneka itu, saya berpikir aneka itu kan artinya bermacam-macam kalau secara pengertian secara umum bahasa Indonesia. Namun setelah dijawab melalui penjabarannya, didapatkan ternyata aneka itu merupakan salah satu nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seorang PNS dalam menjalankan setiap tugasnya. Yang pertama itu akuntabilitas. Jadi setiap ASN kedepannya itu harus bertanggung jawab terhadap apapun tupoksi tugasnya. Kemudian nasionalis, artinya setiap ASN itu nantinya harus mencintai tanah airnya sendiri, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian etika publik, artinya setiap ASN itu harus senantiasa memiliki etika dalam melaksanakan tugas dimanapun, bersikap sopan, santun, dan bertanggung jawab. Kemudian komitmen mutu, artinya setiap kita sesuai dengan profesi kita, misalnya saya Dr. Gigi, artinya saya harus senantiasa menjaga mutu pelayanan saya dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan setiap harinya, agar nanti pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Kemudian yang terakhir itu anti korupsi, artinya kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai menyebabkan kerugian bagi negara atau tindakan anti korupsi. Dan nilai dasar inilah yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai ASN, yang tujuannya itu untuk mencapai pemerintah yang lengkap atau whole government. Sekian Pak yang saya dapatkan dari materi Aneka. Oke, good, keren. Oke, ya, ya itu gitu. Feelingnya seperti itu ya. Jadi begitu. Oh, saya harus begini nih, saya harus begini, saya harus begini ya. Terima kasih, Dokter Gigi. Mudah-mudahan Anda bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita di Parigi. Jadi Anda bisa meniru promosi-promosi cabut 1 gratis 2 gitu itu. Boleh itu. Ya, Pak, sudah dipraktekkan, Pak. Saya takutnya itu kalau ke Dokter Gigi terus pasang iklan, ikut-ikut iklan di Bukalapak, cabut 1 gratis 2. Pulang sudah tapi biasanya promosinya itu Pak, cabut 1 gratis 1. Kalau dia cabut 2 gigi biasanya satunya dikasih gratis, seperti itu. Cabut 2 gigi. Oh dia karena permintaan dia 2 gitu ya. Anda sekali-sekali permintaan 2 jadi dihitung 1 gitu. Apa sebelahnya juga supaya seimbang. Ya, keren. Good, terima kasih. Iya nih. Jadi ya itulah memang feeling kita tentang Aneka itu bermacam-macam. Sekarang kalau pertanyaannya jadi begini, setelah Anda membaca, oke, katakanlah paham amat enggak gitu ya, tapi membaca, pasti kan Anda begitu membaca, truk, asumsi, asosiasi kan berjalan gitu ya. Ini refleks dari otak. Kira-kira situasi di kantor Anda sekarang kayak buku Aneka itu enggak ya? Ini pertanyaannya. Enggak apa-apa, enggak saya laporin kok. Ada enggak gitu ya? Ada apa yang Anda pikirkan tentang kantor saya gitu ya? Saya ingin dengar deh ceritanya. Dan kalau memang ada tentang hal itu yang terjadi terus kemudian menjadi pertanyaan Anda, saya harus bisa menjawab. Walaupun jawabnya tidak menjawab gitu. Ada yang kepingin mengekspresikan itu. Boleh. Bebas. Bebas dan tapi ada batasnya jam. Jangan sampai nanti terus sudah tutup ininya masih ngomong terus susah. Ada yang ingin mempertanyakan atau mengekspresikan apa yang dibaca dengan membayangkan wajah bosnya di kantor gitu ya? Ada? Gak usah disebut namanya kalau takut. Kayaknya pada segen-segen. Ini kalau Bu Guru itu beberapa guru yang saya tanya dia ngomong langsung dia buka persoalan dana bos Pak. Wah, lu kok tuh langsung menjurus ke arah dana bos. Ada nggak yang ingin ekspresikan? Ada nggak yang ingin tanya-tanya kenapa ya kok gitu gitu? Jadi ini memang beberapa angkatan saya pingin dengar gitu ya. Dan ada beberapa yang mengekspresikan tentang ini. Ya sebagai orang yang sudah lama nongkrong di kantor, ya agak memerah juga wajah saya. Pak, katanya itu Pak, tapi kok di kantor saya kayak gini Pak kata. Nah inilah persoalan bangsa. Inilah persoalan bangsa kita yang Anda tentunya sudah matang dengan cerita isu-isu strategis, masuk dalam bagian dari isu strategis ada korupsi tadi disinggung oleh Tuan Made Ari Prawira Dirja tadi, tambahin panjang sekalian namamu. itu kenapa begitu? Kenapa begini kan gitu ya? Ya memang ini ada satu fase yang memang membuat
pegawai-pegawai model saya ini agak merah-merah juga telinganya. Fase itu kalau kita misalkan di perempatan terus kita tanya 10 orang tentang kesan Bapak atau kesan Ibu tentang PNS gimana? 10 itu jawabnya bisa 11. Buruk semua gitu. PNS. Jadi kalau saya nggak ada pilihan gitu ya. Mungkin teman-teman lain nggak ada pilihan kalau berkenalan. Kerja apa Pak? Saya mau tunjukkan dinasnya juga PNS, mau tunjukkan PNS-nya malu-malu ya akhirnya ambil malu-malu bilang saya PNS gitu, ambil agak pelan gitu. Kalau dokter masih mending, saya dokter. Orang kadang-kadang nggak mikir bahwa dokternya ini juga PNS juga gitu. Bisa bersembunyi di balik dokternya gitu ya. Jadi tapi ya itulah ada masa-masa sangat. Tapi sekarang udah alhamdulillah memang nggak 100% gitu ya. Tapi dunia PNS itu sudah mulai banyak sekali berubah. Sekali dengan merit system gitu ya. Jadi ada bagaimana pengangkatan satu jabatan nggak main tunjuk gitu. Sekarang memang masih main tunjuk, tapi sudah ada batasan orang yang mau ditunjuk itu harus kriterianya ini. Jadi ikut tes dan lelang jabatan, nanti akan muncul ranking-ranking disodorkan kepada pimpinan daerah itu ranking 1, 2, 3 misalnya. 3. Ini 3. Silakan Anda pilih. Bebas. Jadi memang belum tentu yang pertama yang dipilih. Kenapa begitu? Ini sering jadi pertanyaan. Kenapa saya ini nilai saya paling tinggi loh gitu. Kenapa yang terpilih jadi yang nomor 3 gitu. Nah, ini memang ada cerita di balik itu. Ini dengan cerita yang ini diperlukan open mind yang besar-besar gitu bahwa ini jauh lebih baik dibanding kalau tidak dipakai begitu. Jadi pokoknya saya perlu kepala dinas kesehatan. Oh itu aja gitu. Nggak pakai kriteria apa-apa. Itu sangat buruk sekali. Jadi sekarang ini masuk saringan. Jadi orang yang dipilih 1 di antara 3 ini pasti sudah melewati grade yang ini. Gitu ceritanya gitu. Pertanyaannya apakah itu menjamin bakal baik? Ya kalau menjamin sih ya nggak tahu juga kan gitu ya. Karena dalamnya laut di Parigi aja siapa yang tahu. Sampai 850 kapal selam tenggelam. Ini bahasa Indonesia jadi bingung juga. Kapal selam tenggelam. Kapal selam kan memang tenggelam dari dulu. Berangkat itu tenggelam dia. Waktu dikasih tahu saya ada kapal selam tenggelam, ya memang seluruh dunia itu kapal selam tenggelam, saya bilang. Saya ngotot. Bukan, ini kecelakaan, hilang tenggelam. Oh hilang, ya gitu. Makanya kalau ngomong jangan kapal selam tenggelam. Kalau kapal selam nggak tenggelam itu berarti nggak normal. Oke. Jadi seperti itu. Nah, Anda sudah buka materi yang saya share di LMS? Belum ya? Ada materi yang saya sudah share di LMS. Ada 2 materinya, yang satu dalam bentuk video YouTube, yang satu dalam bentuk PDF. Nanti Anda buka YouTube-nya, jangan lupa like, subscribe. Saya kan lagi nyaingin si itu tuh. Supaya bisa naik pesawat gratis itu, bulan madu sama si Halilintar tuh. Ini salah satu bentuk praktek saya yang ingin saya share untuk Anda. Praktek saya bukan masalah YouTube-nya, tapi praktek pelayanan. Jadi yang saya layani adalah orang-orang yang saya pandang sebagai milenial. Milenial itu dia dari data yang ada, dari data penelitian, mereka lebih senang visual dibanding non visual. Oke, kalau gitu supaya Anda lebih gampang nangkepnya, saya buatkan. Walaupun itu sepotong-sepotong. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya sedang mempraktekkan juga bahwa akan tidak elok kalau saya menyampaikan sesuatu ini tentang idealisme ke Anda, sementara tiba-tiba Anda ke Palu, Anda tengok-tengok kantor saya, kok nggak kayak yang Bapak itu bilang ya, gitu. Nah, tapi saya bukan kepala kantor sih, memang saya bisa beralibi. Bukan saya nih, saya kan cuma Widya Iswara nih, gitu. Nah, tapi akuntabilitas itu tidak seperti itu. Akuntabilitas itu dikatakan bahwa we are part of solution, not part of problem. Itu adalah orang-orang yang akuntabel. Jadi kita harus menjadi bagian dari solusi di dalam setiap keadaan, bukan bagian dari problem, dari masalah. Jadi misalnya kantor saya buruk, katakanlah gitu. Terus saya bilang, iya tuh, itu ibu-ibu itu, bapak-bapak itu kerjanya enggak, ya. Apakah ada gunanya itu? Gitu. Jadi seperti itu. Ini bagian dari akuntabilitas. Nanti Anda akan saya tunjukkan di mana posisi orang-orang yang seperti kita si Bambang, ini bos, Tuan Nurse ini dan Ibu Nurse, Tuan Nurse, Bu Dokter dan Pak Dokter, Bu Guru dan Ibu tukang bikin jalan Ibu, begitu lihat kumisnya gitu nggak jadi saya, gitu. takut kena kumisnya geli di sini. Bapak insinyur itu, gitu. Nah seperti itu. Jadi di mana sih letaknya kita di dalam satu organisasi ini? Kan biasanya kita berpikir jangan ini nanti merusak citra kantor. Apa artinya saya seorang diri wong kantor itu memang udah rusak, gitu kan sering sekali ada hal-hal yang seperti itu. Nah di situ saya mencoba untuk membuat itu, dan itu saya share supaya dengan asumsi bahwa yang menonton itu tidak hanya teman-teman yang dari Latsar, yang sudah lama-lama nggak baca buku pun sudah bisa menonton. Gitu ceritanya. Sama satu lagi, panas juga sama si Atta Halilintar itu supaya dapat subscribe banyak. Subscriber saya sudah berapa kan gitu. Oke, itu kira-kira. Jadi saya coba ingin tunjukkan ya tentang bagaimana akuntabilitas itu bekerja. Jadi ya sebagian-sebagian saja mungkin ya. Oke. Sudah mulai nampak? Putu sudah nampak? Tahapan internalisasi ya. Oke, sudah nampak tahapan internalisasi ya. Oke, saya lanjutkan dulu ini ke seperti yang saya bilang tadi. Mudah-mudahan dia mau berubah. Akuntabilitas sudah kelihatan? Sudah. Oke, saya pindahin dulu ya. Ada sesuatu yang ingin saya coba untuk sampaikan gitu ya. Maaf. Oke. Ini kalau kita keluar share screen-nya juga ikut keluar. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah kelihatan gambar piramida?
Sudah? Kelihatan. Belum? Kelihatan. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke. Kok panas sekali ya sih saya. Oke, ini akuntabilitas itu digambarkan dalam bentuk sebuah piramida. Ini memang ada makna di situ bahwa piramida ini adalah tumpukan gitu ya, tumpukan susunan. Nah, kalau Tuan Insinyur itu paham itu, bahwa yang bawah ini, yang warna hijau ini, itu pasti memikul di atasnya. Jadi karena ditumpuk, jadi yang bawah ini tertekan jadi tambah lebih berat, ditumpuk lagi ditumpuk. Akhirnya pemikul terberat adalah terbawah, yang berwarna hijau ini. Namanya akuntabilitas personal. Ini terbawah dia. Nah, apa itu akuntabilitas personal? Akuntabilitas personal itu adalah isinya semua orang, semua pegawai. Jadi Fauzi, si Bambang, si Putu, Made, beli siapa lagi gitu ya. Itu semua ada di sini, berkumpul kita di akuntabilitas personal. Maksudnya adalah personality dari pegawai negeri sipil itu harus akuntabel. Jadi bagaimana dia itu ya punya wawasan kebangsaan dan sebagainya. Bagaimana ukuran bahwa dia itu orang yang masuk dalam kategori akuntabel. Nah, itu adalah bahwa bagian dari solusi. Seperti yang saya cerita tadi. Jadi kalau ada orang ada masalah di kantor, kemudian dia menjadi bagian dari solusi, itulah orang-orang akuntabel. Misalnya kotor kantor. Sederhana aja, kotor. Kotor itu artinya sebagai orang yang ada di dalam kantor, bukan harus bersihin itu juga nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi paling tidak Anda tidak mengotori gitu. Itu sudah ya artinya syukur-syukur kalau Anda punya inisiatif untuk membuat itu jadi bersih, walaupun tidak dengan tangan Anda. Bisa jadi ngingetin, nasehatin tukang bersih. Tuh kalau kotor nggak nyaman tuh gitu. Apakah Anda menjadi bagian kebersihan di kantor itu? Nggak harus gitu. Sama seperti di rumah. Ada orang yang acuh bebeh gitu ya. Ada yang lewat, ada piring terhambur juga diem saja. Itu bukan bagian dari solusi dia. Dia a part of problem. Walaupun dia do nothing, tidak berbuat apa-apa tentang kekacauan itu. Jadi orang yang part of problem itu nggak harus dia ikut merusak. Kalau ikut merusak jelas gitu ya. Dia membiarkan keadaan itu pun masuk di dalam kategori a part of problem. Jadi ini ya tingkatan akuntabilitas. Nah, jadi seperti itu. Anda harus ya dengan nanti memahami nilai-nilai tadi, cerminannya adalah dia menjadi bagian dari solusi. Kelihatan gitu orang ini akuntabilitas individu personalnya bagus. Jadi ikut memiliki kantor, bukan menguasai gitu. Memiliki itu kalau ada kantornya nggak bagus itu dia juga ikut pusing-pusing dikit gitu ya. Seperti itu. Nah, dia ini pemikul terbesar dalam satu tatanan akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas. Oke. Terus setingkat di atasnya, gitu. Jadi bukan berarti ada orang lain, enggak gitu. Tapi si orang-orang yang punya akuntabilitas personal ini, pengembangannya ke atas, dia bisa menjadi akuntabilitas individu. Apa itu akuntabilitas individu? Jadi dia sudah tidak berbicara orang per orang lagi, dia sudah masuk ke dalam
Ini akuntabilitas yang sudah di dunia pekerjaannya, sudah masuk ke jobnya gitu. Nah, di dalam orang-orang yang individunya akuntabel, dia di dalam pekerjaan itu tidak bekerja sendiri, tidak soliter, tidak tidak egois gitu ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya minta tolong sabar dikit ini karena teleponnya dari kantor jadi harus saya terima. Maaf. Ya, Bu. Ya, Bu Martiani. Oke, good. Thank you. Ya, makasih. Oh, 5 menit lagi kita harus gabung ke room. Oke, good. Jadi seperti itu. Nah, ciri dari ini adalah dia membuat lebih baik dengan berkolaborasi dan sebagainya dan seperti itu. Jadi tidak sendiri dia. Kemudian meningkat menjadi akuntabilitas kelompok. Kelompok itu ya sudah menjadi satu manajemen gitu ya. Saya teruskan agak cepat karena dari 5 menit, laporan kepada stakeholder menjadi lebih baik. Jadi organisasi ini bisa mempertanggungjawabkan kepada stakeholder. Bisa kalau misalnya dinas kesehatan kepada bupati kan gitu ya. Dinas pendidikan kepada bupati, kepala sekolah kepada dinas pendidikan. Jadi laporannya menjadi baik. Kemudian ada akuntabilitas organisasi dan akuntabilitas stakeholder di atas. Oke, nanti Anda lihat di situ videonya. Yang jelas, strengthening-nya, penekanannya adalah bahwa tidak mungkin tercipta kantor itu baik, ya bahasanya baik, akuntabel gitu ya, kantor itu, tanpa orang-orang hebat seperti kita. Gitu. Ya, saya anggap Anda sudah hebat. Jadi orang yang kantor yang isinya orang tidak hebat pasti kantornya nggak hebat. Oke, kita ketemu lagi nanti. Ini nanti diusir ke room besar. Apa dia? Oh, ini Pak Muiz. Masa tua, guys. Siap. Apa kabar? Iya kabare, Pak. Sudah bergabung kita. Ketahuan lah Togan itu kan. Iya Pak Muiz, ada di sebelah saya beliau ini Pak, Bu. Ini Pak Muiz yang ganteng sekali Pak Ustadz kita satu ini. Iya mau. Memang kalau itu Dusi, Afgan tahu itu Dusi? Tidak tahu Bu, tahunya Sigi. Duda Sigi. Oh, saya kira Dusenek. Duda Sigi. Bambang, gabung. Oke, selamat sore Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu tutor yang kami hormati. Untuk Bapak Ibu tutor, saya rasa boleh meninggalkan ruangan ini. Baik. Ya, karena tadi sudah ditutup per kelompok. Karena akan ada arahan dari evaluator untuk beberapa peserta dan Bapak Ibu tutor. Begitu. Kayak bisa meninggalkan ruangan. Maaf, Terima kasih Kakak Afgan ganteng. Iya, Ibu Agustina yang paling cantik se-Sulawesi Tengah. Nah, saya baru masuk kalau Bu Agustina udah pergi. Aduh. Ada Pak De Bambang. Balik lagi. Pak tadi Pak Afgan sudah udah usir kita, ayo minggat yuk. Udah usir tadi. Aduh. Ayo. Kalau ada Pak De Bambang saya yang pergi, Pak. Oh gitu. Ya itu termasuk kelompok tidak senonoh. Dah, makasih ya. Iya Pak De Bambang, terima kasih. Ibu Silvi, terima kasih. Iya, terima Pak Muiz, terima kasih. Ibu Agustina, terima kasih. Halo Bu Silvi. Ketemu lagi ya. Ketemu di mana? Kita. I love you Bu Silvi. Di warkop. Kalau Bu Silvi dadanya nggak selesai. Terus gini sampai Bu Silvi lenyap dari pandangan mata. Opo Afgan, terima kamu kok kasih ketawa-ketawa. Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Diingetin puasa. Teman-teman sampai ketemu ya.
Ya, Bapak Ibu tutor, Rida Wijaya Suara, terima kasih. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya wabarakatuh. Pak, iya Pak Ustadz. Iya. Oke, dari Bapak Ibu evaluator yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan waktunya 5 menit. Ibu Mas Diani, Ibu Wahda, atau Pak Asri, ada yang mau disampaikan, silahkan. Saya kasih waktunya 5 menit. Terima kasih. Oke, Pak Asri atau Ibu Mas Diani, ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya tidak ada sih. Kalau dari saya kayaknya cukup Pak Afgan, mungkin Pak Asri kayaknya. Saya juga cukup sudah. Oh cukup. Kalau begitu kita cukupkan. Pak Afgan. Oke. Kalau begitu, salah satu peserta memimpin doa dan melapor. Salah satu peserta mewakili. Ketua saja, ketua. Daripada Ketua. aku tunggu, ketua aja. Ya, izin Bapak Ibu evaluator untuk teman-teman, saya ambil alih, duduk siap, gerak. Mohon untuk duduk siap semua. Ya, izin laporan. Lapor kelompok 3 Angkatan 73 Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah mengikuti materi. Laporan selesai. Angkatan 73 saja. Oke, laporan diterima. Siap. Ya, teman-teman, dengarkan apa-apa saya, duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini saja pertemuannya kita hari ini. Sampai bertemu di hari Kamis lagi. Hari Kamis lagi ya. Kerjakan saja tugas-tugasnya. Sampai sini saja. Oke. Izin Bu, Sekian mengenai dari kegiatan kami. yang izin Bu, Ya. mengenai agenda yang ditunda tadi, apakah ada info yang lebih lanjut Bu ya? Oh iya, nanti dikabari kembali nanti di grup. Nanti dikabari Ayo, kembali. siap. Oke. Oke, Bapak Ibu evaluator, tidak ada yang disampaikan lagi? Cukup? Sudah berdoa semua? Oke, Bapak Ibu semuanya, saya perlu tegaskan lagi untuk pertemuan selanjutnya ketika kita pertemuan kelompok kecil 10 orang, ada 4 kelompok, nanti melapornya langsung di tiap kelompok masing-masing. Ketika saya sudah bagi, petugas perekam-rekam, kemudian petugas pelapor silahkan melaporkan di kelompoknya masing-masing. Begitu juga nanti setelah selesai, semuanya mengingatkan. Nanti akan ada evaluator yang mengingatkan, waktu tinggal 5 menit, Bapak Ibu langsung nanti ketika tutor sudah menyelesaikan, langsung izin lapor. Laporan selesai dan laporan mulai dan laporan selesai ada di kelompok masing-masing. Oke, bisa dipahami? Jadi tidak di grup besar lagi, tapi tiap kelompok. Oke, Bapak Ibu. Aduh, Ibu Gadis, apa tadi itu ya? Oh, Pak, ada kucing naik, Pak. Oh, iya. Oke, hati-hati, jangan sampai digigit kucing. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Karena tadi sudah berdoa, mungkin sekian dari kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita libur. Ibu Nisa Sabian. Kita libur Nisa Sabian. Iya. Ayo Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, silahkan yang mau live.
Saya juga sudah mau Terrecord, Pak. tutup ruangan. Tapi Ibu Yohana, bagaimana videonya untuk yang pertemuan kemarin? Soalnya udah numpuk ini. Oke, yang record silahkan off record. Matikan. Ya. Ditunggu Bu Yohana ya.